kita mulai di bagian pertama. Bagian pertama yaitu terkait dengan ilmu medan, peta, dan kompas. Di sini kakak akan tahu apa itu pengertian ilmu medan, peta, dan kompas. Ilmu medan. Kakak pernah berada di situasi seperti ini, misalnya di lapangan, ataupun di lalu lintas, ataupun di museum, seperti yang ada di gambar di depan ini. Nah, atau kakak pernah kesini ke hamparan sabana ataupun stepa. Nah, pernah kakak berpikir ketika kakak berada di tengah seperti itu, apa yang kakak lakukan? Atau ketika kakak tersesat di suatu tempat di padang sabana atau padang stepa, apa yang kakak lakukan? Pastinya yang pertama kali kakak lakukan adalah pengenalan di mana saya berada sekarang. Ilmu medan merupakan ilmu yang pelajari tentang lokasi atau di mana kita berada. Jadi ini seperti kita beradaptasi di suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi ataupun yang sekarang kita ada. Untuk menunjang ilmu medan ada beberapa tambahan ilmu. Yang pertama yaitu geologi. Geologi yang seperti kita kenal bahwa ilmu geologi itu mempelajari tentang lapisan kulit bumi. Atau kalau kita lihat geologi biasanya mengetahui tentang batuan, proses pembuatan atau proses pembentukan suatu tempat, atau proses terbentuknya suatu lingkungan. Nah, atau morfologi. Ilmu ini juga menjadi penunjang untuk ilmu medan. Ilmu morfologi ini merupakan bentuk-bentuk yang berada di atas permukaan bumi. Misalnya pegunungan, perbukitan, ataupun lautan. Atau lebih detail lagi terkait dengan hidrografi, yaitu mempelajari perairan yang ada laut, sungai, ataupun danau, yang mana di dalamnya juga dipelajari, tidak hanya di bentuknya saja tapi termasuk kehidupan di dalamnya. Ilmu-ilmu ini akan menunjang atau lebih membantu kita dalam penguasaan medan atau lokasi kita berada. Selanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan geografi, morfologi, ataupun geologi, namun kita harus tahu terkait dengan cuaca, musim, ataupun iklim. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang berbeda, walaupun mirip-mirip. Dampak atau hal yang terlihat sangat berbeda yaitu intensitasnya atau waktunya ataupun pembagiannya, karena cuaca memiliki ada beberapa bagian, musim juga terdiri dari beberapa bagian, iklim juga terdiri dari beberapa bagian. Yang ketiganya merupakan mempunyai pembagian yang sangat berbeda. Selanjutnya, ketika kita sudah menguasai tentang ilmu medan, maka kita juga perlu tahu apa itu peta. Kalau dilihat dari deskripsi di depan ini adalah peta merupakan gambaran satu alam, baik buatan manusia ataupun alam yang berada di atas permukaan bumi, lalu digambarkan di suatu bidang datar. Dan selanjutnya mempunyai skala tertentu. Ada 4 pokok dari pengertian yang tadi saya sebutkan. Yang pertama gambaran, yang kedua permukaan bumi, yang ketiga di atas bidang datar, dan yang keempat adalah skala. Itu apabila kakak mempunyai peta namun tidak ada skalanya, artinya itu belum disebut dengan peta, karena yang namanya peta itu pasti atau wajib mempunyai skala. Apabila kita lihat berdasarkan dengan isi peta, peta dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu peta topografi atau peta dasar, atau peta rupa bumi Indonesia yang biasa kita sebut, atau yang kedua yaitu peta tematik, peta yang mempunyai tema-tema khusus atau tema-tema tertentu. Kita lihat beberapa contohnya. Ini merupakan peta rupa bumi digital Indonesia atau peta RBI. Ini merupakan peta dasar. Dulu kita mengenal peta topografi. Peta topografi hanya berisi tentang ketinggian tempat. Pada zaman dulu, pada zaman penjajahan mungkin, itu memang sudah ada peta topografi. Namun seiring berjalannya waktu, peta topografi juga sekarang digabungkan menjadi sebuah peta dasar. Atau yang ini merupakan salah satu peta tematik, yaitu peta persebaran SLTA Prapemekaran di Kabupaten Pringsewu. Ini merupakan peta tematik. Kenapa disebut dengan peta tematik? Karena dia sudah mempunyai tema khusus, yaitu tentang persebaran SLTA. Selain itu, kita juga harus tahu tentang pembagian dari peta. Kita sekarang mengambil contoh peta rupa bumi Indonesia.
Dalam peta rupa bumi Indonesia terdiri dari dua pokok utama. Yang pertama yaitu isi peta yang berisi daerah atau gambaran daerah itu sendiri. Dan yang kedua yaitu tentang informasi tepi. Informasi tepi ini yang nantinya akan membantu kita dalam memahami atau membaca sebuah peta. Di dalam informasi tepi peta terdapat beberapa hal. Yang pertama, judul peta, yang kedua lembar peta, dan yang ketiga skala peta. Apabila kita melihat peta RBI yang tadi sudah ditunjukkan, maka kita tahu bahwa peta tersebut berjudul Peta Rupa Bumi Digital Indonesia dengan skala 1:25.000 dan lembar 1408213, dan daerah tersebut merupakan daerah Badulan. Untuk pembahasan lebih detail, kita akan membahas tentang skala. Skala merupakan perbandingan jarak antara dua titik sembarang yang ada di peta dengan jarak horizontal di dalam permukaan bumi. Atau dalam bahasa mudahnya, skala peta merupakan perbandingan antara jarak sebenarnya di atas permukaan bumi dengan jarak yang ada di dalam peta. Skala sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu skala besar, skala sedang, dan skala kecil. Skala besar atau large scale mempunyai perbandingan skala antara 1:50.000 atau lebih dari itu. Sedangkan skala sedang atau intermediate scale mempunyai skala lebih dari 50.000 sampai 250.000. Selanjutnya, skala kecil itu merupakan suatu peta yang mempunyai skala 1:250.000 dan lebih besar dari itu, bisa 1:1 juta atau 1:750.000. Untuk mempermudah pemahaman skala, sebenarnya kenapa nilai yang besar itu disebut dengan skala kecil? Jadi yang kita perhatikan bukan dari pembilangnya, tapi penyebutnya. Semakin besar penyebut, maka semakin kecil skala. Atau bahasa mudahnya, ketika kita membandingkan 1/2 dibandingkan dengan 1/4, maka yang lebih besar itu merupakan 1/2, bukan 1/4. Hal ini berlaku juga dalam skala peta. Ketika 1:25.000 dengan skala 1:1 juta, maka yang dihitung lebih besar skalanya yaitu 1:25.000. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah semakin besar skala, maka informasi yang didapatkan dalam suatu peta itu lebih banyak dan lebih luas. Berbeda dengan yang mempunyai skala yang lebih kecil, informasi yang disampaikan lebih terbatas. Informasi tepi selanjutnya yaitu data geodetis dan penerbit peta. Data geodetis meliputi 1. Proyeksi sistem grid, 2. Datum, ketiga satuan tinggi. Peta dicetak dan diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau biasa disingkat dengan Bakosultanal. Dapat dilihat pada gambar ini. Bagian atas merupakan data geodetis, sedangkan yang bawah merupakan penerbit peta. Informasi selanjutnya yang ada di dalam peta rupa bumi Indonesia yaitu keterangan atau legenda. Mungkin kakak di sini sudah familiar dengan kata legenda. Legenda seperti yang tercantumkan di gambar ini itu merupakan keterangan dari simbol-simbol yang terdapat di dalam isi peta. Jadi di dalam isi peta itu kita tidak mengetahui simbol bulat itu apa, kotak 3 itu apa. Nah, di legenda ini merupakan petunjuk untuk pembacaan isi peta. Secara umum, legenda terbagi menjadi 3 simbol. Yang pertama titik, yang kedua garis, dan yang ketiga area. Informasi tepi selanjutnya yaitu petunjuk pembacaan koordinat. Di dalam sebuah peta rupa bumi Indonesia juga terdapat 2 koordinat. Yang pertama yaitu koordinat UTM dan yang kedua geografis. Apa sih fungsinya koordinat? Koordinat sebenarnya berfungsi untuk mengetahui secara pasti di mana letak itu berada, suatu daerah itu berada. Seperti contohnya, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal ini berarti letak Indonesia yang pasti di dalam satuan bumi terdapat di 6 derajat lintang utara. Nah, 6 derajat lintang utara tersebut merupakan koordinat geografis. Sedangkan UTM itu biasanya terdiri dari 6 atau lebih digit angka yang memberikan arah utara dan selatan sehingga menemukan satu titik. Mungkin kita akan belajar terkait dengan mencari koordinat di pertemuan atau di bagian selanjutnya.
Apabila kakak mempunyai peta RBI, seperti dilihat di gambar, ini merupakan contoh pembacaan. Sebenarnya di dalam peta rupa bumi Indonesia itu sudah jelas sekali bagaimana cara membaca baik koordinat UTM ataupun koordinat geografis. Informasi terakhir yang ada di dalam suatu peta rupa bumi yaitu utara. Di bagian pojok peta biasanya terdapat arah utara, dan pada peta tersebut juga terdapat 3 utara, yaitu utara grid, utara magnetis, atau utara sebenarnya. Selain arah utara, juga dituliskan tentang deklinasi magnetis, yaitu sudut antara arah utara magnetis dengan arah utara sebenarnya di titik peta. Ada juga konvergensi grid, atau sudut antara arah utara grid dengan arah utara sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu sudut magnetis grid, yaitu sudut antara arah utara grid dengan arah utara magnetis. Sebenarnya buat apa sudut-sudut ini ada? Kenapa ada ditulis di situ ada deklinasi? Jadi kenapa ditulisnya angka-angka tersebut itu untuk merubah antara atau mengkonversi apabila arah magnetis ke arah grid atau sebaliknya. Jadi apabila kita hanya tahu utara magnetisnya, kita bisa mengganti menjadi arah utara grid dengan melihat sudut deklinasi yang ada di dalam peta itu. Ya, tadi kita sudah belajar tentang informasi tepi peta. Nah, saat ini kita akan belajar tentang isi peta itu sendiri. Salah satu yang ada dalam isi peta yaitu tentang kontur atau garis kontur. Apa yang dimaksud dengan garis kontur? Garis kontur adalah garis khayal di lapangan yang menghubungkan titik dengan ketinggian yang sama. Jadi pada dasarnya di daerah asli atau di daerah permukaan bumi itu tidak ada yang namanya garis kontur. Garis kontur hanya berada di dalam peta. Nama lain garis kontur itu biasanya disebut dengan garis ketinggian. Contohnya adalah di dalam sini ada peta rupa bumi Indonesia. Ini merupakan salah satu gunung atau gunung kukusan di sini. Itu merupakan salah satu contoh yang ada dalam peta. Garis yang berwarna orange itu merupakan garis kontur. Artinya, walaupun di utara maupun selatan ketika dia masih dihubungkan satu garis yang sama, artinya dia mempunyai ketinggian yang sama. Ada beberapa ciri garis kontur, yaitu garis kontur berbentuk kurva tertutup, jadi tidak mungkin terbuka. Terus, garis kontur sendiri tidak bercabang dan tidak berpotongan. Garis kontur itu akan menyambung menjadi satu bagian, jadi tidak mungkin dia terpotong, ataupun bercabang. Kalaupun kakak menemukan di peta RBI itu terpotong, itu dipotong di pojokan, itu karena berbeda lembar. Jadi lembar yang kakak pegang itu masih ada sambungannya, dan apabila disambungkan, itu akan menyambung menjadi satu garis konturnya. Lalu selanjutnya menjorok ke arah hulu jika melewati sungai, jadi pasti akan menjoroknya ke arah hulu. Jadi kita akan bisa tahu ketika kita melihat garis kontur, kita akan tahu mana yang hulu, mana yang hilir. Lalu menjorok ke arah jalan menurun jika melewati permukaan jalan, sama halnya dengan sungai tadi. Selanjutnya tidak tergambar jika melewati bangunan. Jadi kalau misalnya melewati bangunan, itu tidak yang dilihat itu adalah permukaannya, bukan bangunannya. Garis kontur yang rapat menunjukkan keadaan permukaan yang terjal. Jadi apabila jarak antara garis kontur itu sangat rapat, artinya ketinggiannya itu sangat ekstrim. Jadi antara tanah yang satu dengan tanah yang lain itu akan sangat berbeda. Garis kontur yang jarang menunjukkan keadaan permukaan tanah yang landai. Sama halnya dengan yang sebelumnya, apabila garis konturnya itu jaraknya berbeda, maka itu bisa dipastikan daerah tersebut landai. Namun apabila dia rapat-rapat, artinya dia sedikit terjal karena naik. Ini merupakan salah satu garis kontur. Di sini dapat dilihat ada curah hujan yang sangat sempit. Ini setiap satu garis mempunyai ketinggian yang berbeda dan mempunyai interval yang berbeda-beda. Nah, pada huruf P itu merupakan bukit yang tajam. Jadi apabila kita garis menjadi 3 dimensi, itu merupakan bentuk yang tajam. Selanjutnya, bentuk bukit dan cekungan. Apabila mengerucut menjadi satu dan di tengahnya merupakan garis yang tertinggi, artinya dia akan berbentuk naik. Sedangkan cekungan, dia semakin lama semakin kecil sehingga berbentuk cekungan. Atau contoh yang ini akan terlihat sekali garis-garis konturnya.
Ini merupakan salah satu gunung yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Merbabu. Di sini garis-garis hitam itu merupakan garis kontur, dan apabila kita olah lagi dalam aplikasi atau kita olah menjadi garis 3 dimensi, maka akan terlihat bahwa garis-garis tersebut yang mempunyai ketinggian yang sama akan menghasilkan keterjalan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan yang ini. Ini merupakan, kalau tadi satu gunung, ini adalah beberapa tampilan permukaan bumi terdiri dari 1, 2, 3, 4 gunung. Dan di sini kakak bisa melihat ini adalah hasil dari garis-garis kontur yang berhubungan tadi. Ketika kita olah lebih lanjut, maka akan terlihat sekali bagaimana permukaannya, datarkah, terjalkah, atau gunung-gunung seperti yang ada di gambar ini. Setelah kita mempelajari tentang ilmu medan, peta, yang terakhir kita akan belajar tentang kompas. Kita di sini akan belajar tentang apa itu pengertian kompas, terus jenis-jenis kompas itu ada. Kompas merupakan alat penunjuk arah utara, selatan, barat, timur, atau tenggara. Ini merupakan jenis-jenis kompas. Yang pertama yaitu kompas biasa. Kompas ini sering kita temukan baik di jam tangan, gantungan kunci, ataupun aksesoris lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kompas bidik. Kompas ini sering digunakan di dalam pramuka. Ada beberapa fungsi khusus daripada kompas biasa. Kalau kompas biasa tadi hanya berfungsi untuk menunjukkan arah utara, selatan, barat, timur. Kalau misalnya kompas bidik, itu kita tahu berapa derajat bidikan kita. Atau yang ini, kompas silva. Ini digunakan dalam perjalanan. Misal, apabila kakak melakukan survival, kakak punya peta, lalu kakak menuju ke suatu titik A, yang titik A dari jarak kakak itu 30 derajat, maka kakak akan memegangnya lalu mengikuti arahnya. Apabila bergeser, artinya kakak harus kembali ke jalan ke arah yang tepat. Selanjutnya yaitu kompas geologi. Kompas ini terhitung kompas khusus karena memiliki harga yang cukup tidak terjangkau untuk ukuran siswa. Ini merupakan kompas yang dipegang oleh teman-teman dari Fakultas Geologi. Biasanya dipakai untuk survei. Kompas ini mempunyai kelebihan khusus. Kalau tadi hanya tahu arah utara selatan atau arah derajat, kalau kompas ini bisa tahu kemiringan lereng. Jadi kita tahu berapa derajat kemiringannya. Atau yang ini merupakan salah satu GPS. Di dalam GPS itu juga terdapat arah utara, selatan, barat, timur. Namun ini juga biasanya terhitung lebih digital, lebih mudah, lebih praktis. Harganya juga cukup lumayan. Yang sekarang ada, kita untuk kegiatan pramuka sendiri, kita tidak perlu belajar tentang yang geologi tadi, kompas geologi ataupun kompas yang di GPS. Mungkin itu akan ilmu lebih lanjut. Tapi yang lebih di sini adalah terkait dengan kompas bidik. Nah, kompas bidik ini terdiri dari beberapa part. Ada visir yang biasanya garis itu, yang kedua ada dialnya, ada jarum petunjuk, tempat jari, kaca pembesar, ataupun garis sasaran. Saya yakin kakak sudah mempelajari ini di SMP, atau mungkin ketika di rumah kakak tertarik mempelajari lebih lanjut, kakak juga dapat membeli kompas bidik di toko pramuka atau toko adventure. Di sana harga kompas bidik pun relatif terjangkau. Atau ini merupakan kompas bidik tapi versi digital. Kalau tadi manual dan harus dipakaikan dengan tepat, caranya juga ada supaya lebih akurat. Kalau ini merupakan kompas bidik yang digital. Ini saya ambil dari Play Store. Mungkin yang di Apple juga dicari aja kata kunci kompas, nanti akan muncul beberapa hasil pencarian kompas bidik. Di sini ada beberapa, ada kompas digital, ada digital kompas. Nah, nanti mungkin kakak bisa salah satu bisa di download saja lalu dipraktekkan. Ini penggunanya relatif mudah. Kalau yang tadi kompas bidik harus berdiri tegak, harus sesuai dengan bidikan. Kalau ini relatif lebih simpel, karena kadang ada beberapa part yang dia tuh hanya memfoto lalu akan terlihat berapa derajat yang kakak bidik. Pada bagian ini kakak sudah menyelesaikan tentang materi ilmu medan, peta, dan kompas. Di sini kakak sudah tahu tentang pengertian dan penggunaannya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, bagaimana cara pengaplikasiannya dalam bagian kedua, yaitu tentang pembuatan peta lapangan.